A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hidup ini sangat terbatas. Berarti hidup ini sangat bermakna dan berharga sekali. Hidup kita terbatas. Kita tidak bisa lama-lama hidup di dunia ini. Kita akan mati. Hidup juga terbatas karena kita tidak bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Kita lemah. Kita memiliki berbagai kekurangan. Dan kita selalu tidak bisa menunaikan apa yang menjadi harapan dan cita-cita. Kita memiliki berbagai kelemahan dari segi fisik. Kita tidak sekuat binatang-binatang besar. Kecepatan kita juga tidak secepat harimau. Mata kita juga tidak setajam binatang-binatang yang lain. Karena itu hidup ini menjadi sangat bermakna karena keterbatasan-keterbatasan yang luar biasa banyak. Kita mudah lelah, mudah capek. Kita harus makan untuk bisa bertahan. Kita harus minum. Kemudian kita harus keluarkan agar hidup ini nyaman. Kita harus menikah agar bisa bertahan dalam hidup ini. Kita harus punya keluarga agar kita bisa berbahagia dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus punya masyarakat agar kita bisa meringankan beban-beban kita. Ini menggambarkan bahwa hidup kita sangat terbatas. Karena itu momen-momen dalam hidup ini harus diisi dengan hal-hal yang luar biasa. Kita harus memanfaatkan detik, menit, hari, minggu dengan tindakan-tindakan yang penting dan berharga bagi diri kita, bagi masyarakat, dan bagi agama kita. Dan hidup ini akan diakhiri dengan kematian kecil atau kematian besar, yaitu kiamat. Dan kemudian Imam Ali juga menggambarkan kehidupan yang sangat terbatas ini. Min kilatiz zat. Wahai, perbekalan kita sangat sedikit. Watulu torik, sementara jalan masih panjang. Kita masih memiliki jalan yang panjang untuk bertemu Tuhan. Wabudu asfar wabudu safar. Dan perjalanan safar ini masih sangat jauh, sangat panjang. Namun dengan keterbatasan ini, di dunia ini memiliki arti yang sangat penting sekali. Karena di dunia yang sangat terbatas ini waktunya dan momennya, kita bisa mengaktualisasikan kebaikan-kebaikan ideal kita. Mungkin di alam surga kita adalah orang sabar. Namun kesabaran itu akan menjadi aktual, akan menjadi hidup kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat, diguncang, diserang, ditekan, difitnah, dimusuhi, dibully secara real dalam kehidupan dunia ini. Kesabaran kita akan aktual, bukan hanya potensial. Mungkin saja kita ini orang yang dermawan, namun kedermawanan kita hanya bisa aktual di dunia ini ketika kita memperhatikan orang miskin, didatangi orang yang meminjam uang yang benar-benar membutuhkan, dan kita keluarkan harta yang kita cintai ini. Mungkin saja kita memiliki potensi keberanian, tapi apakah keberanian itu aktual atau tidak tergantung di alam yang singkat ini. Ketika kita diprotes orang, ketika kita dimusuhi orang, ketika kita akan diserang oleh musuh-musuh kita, ketika kita, keluarga kita diancam oleh orang-orang yang jahat, saat itulah keberanian kita akan keluar atau tidak. Kalau kita memang berani menghadapi resiko dalam kehidupan, maka kita memang secara aktual adalah pemberani. Di mana itu? Yaitu di dunia yang singkat ini. Alam akhirat adalah alam
meraup pahala-pahala. Di sana tidak ada lagi amal. Di sini yang singkat ini, amal kita akan menentukan kehidupan kita di level selanjutnya. Berarti walaupun singkat, sedikit, dengan berbagai kesulitan dan dengan berbagai ujian dan cobaan, dan dengan berbagai tanggung jawab, dan tidak bisa diulangi lagi. Kita tidak bisa lagi balik ke kehidupan dunia ini setelah kematian kita. Karena itu, betapa berharganya waktu yang singkat ini memang sengaja didesain oleh Tuhan agar kita betul-betul berlomba-lomba memikirkan langkah-langkah dan amal-amal yang terbaik. Kita harus segera bangun dan sadar bahwa ada keberkahan di dunia ini. Meskipun di dunia ini cobaannya, ujiannya, masalahnya, guncangannya, musibahnya luar biasa. Tapi kita butuh alam seperti ini. Kita sangat membutuhkan karena kita membentuk diri kita di alam ini. Kita membentuk diri kita di alam ini. Dalam kitab Syarhu Mi'ad bahwa Ibnu Maitham Bahrani mengatakan di alam ini adalah ada dua perjalanan menurut Ibnu Maitham Bahrani. Perjalanan menuju Allah dan perjalanan dalam Allah. Perjalanan menuju Allah yaitu transformasi jiwa, perubahan jiwa, pengembangan jiwa dalam berbagai tingkatan. Jadi disinilah kita sedang melakukan safar, melakukan perjalanan, yaitu dengan mengubah diri kita. Kita dengan menciptakan diri kita. Di sini kita bisa menciptakan identitas baru. Apakah kita malaikat? Apakah kita akan menjadi iblis? Apakah kita akan menciptakan diri sebagai insan, sebagai binatang buas, sebagai malaikat, atau sebagai monster, atau sebagai cahaya? Disinilah di dunia ini yang singkat, yang penuh dengan duri dan onak, yang penuh dengan ujian dan berbagai cobaan, kita bisa menciptakan identitas baru setiap saat, setiap momen. Kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu ini, yang telah memberikan momen dan tempat yang luar biasa ini. Singkat tapi padat. Singkat tapi disinilah aktualisasi diri kita, identitas diri kita, dan nasib kita. Nasib kita ditentukan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.